Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu Nawir dengan NPM 2020-171 kelas C semester 5. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Wandira SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai evaluasi strategi untuk memenuhi tugas pengganti midtest pada mata kuliah Manajemen Strategi. Baik, langsung saja. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, pengertian evaluasi strategi, yang kedua, kriteria dalam mengevaluasi strategi, yang ketiga, fungsi dan tujuan evaluasi strategi, yang keempat, aktivitas dasar dalam evaluasi strategi, yang kelima, teknik evaluasi strategi, yang keenam, evaluasi strategi, yang ketujuh, perlunya evaluasi strategi. Baik, langsung saja kita ke poin pertama, pengertian evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi diperlukan untuk mempelajari strategi tersebut berhasil atau gagal. Proses evaluasi juga dijadikan sebagai pembelajaran untuk proses perumusan strategi selanjutnya. Perusahaan biasanya melihat keberhasilan strategi dari beberapa faktor seperti peningkatan penjualan, pendapatan perusahaan, atau posisi perusahaan setelah dilaksanakannya strategi tersebut. Yang kedua, Richard Rumelt memberikan 4 kriteria dalam mengevaluasi strategi. Yang pertama, konsistensi. Sebuah strategi haruslah konsisten pada kebijakan dan juga tujuan strategi itu sendiri. Yang kedua, kecocokan. Penting untuk dipahami bahwa menyesuaikan strategi bisnis dengan lingkungan pasar adalah salah satu hal yang tak boleh disepelekan. Pasalnya, ini tentu akan berimbas pada efektivitas strategi yang nantinya juga berpengaruh terhadap capaian tujuan organisasi itu. Yang ketiga, keunggulan strategi. Sebuah strategi harus menyediakan pembuatan atau pengaturan dari keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yaitu sumber daya, skill, dan posisi. Yang keempat, kelayakan. Perlu memastikan bahwa strategi tersebut memang layak untuk dipertahankan. Caranya dengan mengevaluasi sekaligus menganalisis apakah strategi usaha selama ini telah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tak hanya itu, yang terpenting, apakah strategi yang bisa membuat bisnis memiliki akses sumber daya finansial dan mendorong personil untuk aktif terlibat. Yang ketiga, fungsi dan tujuan evaluasi strategi. Fungsi evaluasi adalah mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dan memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Keuntungan dari evaluasi strategi untuk perbaikan perencanaan, strategi, kebijakan untuk pengambilan keputusan, untuk tujuan pengendalian program kegiatan, untuk pengembangan proses dan output perbaikan tatanan atau sistem prosedur. Yang keempat, aktivitas dasar dalam evaluasi strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana awal. 5. Teknik evaluasi strategi. Yang pertama yaitu audit manajemen. Audit manajemen dianggap sebagai penilaian sistem manajemen perusahaan untuk menentukan apakah sistem tersebut beroperasi secara efektif dan untuk memperkirakan resiko yang mungkin timbul apabila sistem tersebut tidak diterapkan secara efisien. Adapun tahapan audit manajemen adalah yang pertama, usulan dan pengenalan, yang kedua, survei pendahuluan, yang ketiga, menelaah yang lebih rinci, yang keempat, pengujian detail, yang kelima, pengembangan temuan audit, yang keenam, pelaporan, yang ketujuh, tindak lanjut setelah audit. Teknik dalam evaluasi strategi yang kedua adalah teknik balance scorecard. Teknik balance scorecard ini mulai banyak perhatian dari para praktisi bisnis dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Penekanan pada teknik ini adalah pada perbaikan yang berkesinambungan, bukan hanya sekedar pencapaian suatu tujuan yang sempit, tetapi perbaikan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus sangat penting bagi perusahaan agar dapat bersaing.
tahapan teknik ini yang pertama tahapan penentuan tujuan, yang kedua tahap penentuan ukuran strategi, yang ketiga tahap mengidentifikasi ukuran-ukuran, yang keempat tahap memprediksi hasil, yang kelima tahap membangun komitmen, yang keenam tahap perencanaan berikutnya. Baik, poin selanjutnya proses evaluasi strategi yang mencakup 3 aktivitas utama. Yang pertama mengkaji ulang landasan strategi, yang kedua mengukur kinerja organisasi, yang ketiga tindakan korektif. Poin selanjutnya perlunya evaluasi strategi, alasannya atau kondisi sehingga perlu dilakukannya evaluasi strategi diantaranya yang pertama apabila terjadi penggeseran kondisi dan situasi pada pangsa pasar, ada perubahan kondisi sehingga pasar semakin berkembang atau munculnya pesaing yang kian bertambah banyak. B. Terjadinya peningkatan aktivitas perusahaan yang semakin hari semakin kompleks dan rumit. Ini tentu saja membutuhkan kontrol yang baik sehingga mampu mengakomodasikan setiap pergerakan aktivitas perusahaan. Yang ketiga, semakin terpecahnya kontrol perusahaan baik dalam bentuk kekuasaan dan wewenang. Para manajer membutuhkan alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja pada karyawan. Baik, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.